So, oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan kenapa di tahun 2025 ini gua melihat saham-saham batu bara ini bakalan bullish banget dan berpotensi menghasilkan cuan buat kita. Ya, kita lihat ya, kenapa. Yang pertama adalah faktor terpilihnya kembali Donald Trump menjadi presiden Amerika. Kenapa bro? Donald Trump ini kan di luar negeri, di Amerika. Apa hubungannya sama saham Indonesia, saham dalam negeri, terutama saham batu bara? Nah, FYI ya, Donald Trump ini pernah terpilih sebagai Presiden Amerika di tahun 2017. Dan kebijakannya si Donald Trump yang mewakili Partai Republikan ini lebih suka perang dagang ya dibanding perang senjata. Berkebalikan sama presiden sebelumnya, Joe Biden, ya, yang dari Partai Demokrat, dia itu lebih suka perang senjata. So, makanya beberapa tahun terakhir, selama Joe Biden memimpin, kita lihat cukup banyak ya serangan-serangan misil di Timur Tengah, terus kemudian Rusia, Ukraina, serangan NATO, karena ya presiden Amerikanya sebagai pemimpin negara terbesar di dunia, ini emang sukanya perang senjata. Jadi nggak heran kalau emang waktu itu lebih banyak perang senjata. Nah, beda berkebalikan sama Donald Trump yang kalau memimpin itu tuh kayak hampir selalu suka open war-nya ini perang dagang. Ya, kita bisa bilang musuhnya adalah China. Ya, makanya belakangan ini Donald Trump padahal belum dilantik ya. Dia udah ngomong mau kasih tarif impor, tarif ekspor buat negara-negara yang nggak pro sama Amerika ini katanya mau digedein. Nah, itu bisa bikin ya market global ini bergejolak juga. Dan kelihatan salah satunya adalah di harga komoditas. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ketika masa kepemimpinan Donald Trump di tahun 2017, harga komoditas energi khususnya coal ini naik ya dan naiknya ini sustain. Artinya apa? Naik dari masa awal kepemimpinan sampai akhir kepemimpinan juga sustain relatively tinggi. Dan kalau teman-teman lihat, kenaikannya ini nggak main-main loh ya. Dari awal ini harganya sekitar 50-60 ya per metric ton, naik sampai berapa? Sampai 100, 110, 120. Ya mungkin di sini teman-teman bisa lihat chartnya mungkin ya naiknya pendek gitu ya, tapi ini tuh 2 kali lipat harganya. Nah, sekarang bayangin teman-teman jualan, teman-teman dagang gitu ya. Modalnya sama ya kan? Karena untuk nambang batu bara ini harganya sama aja, modalnya sama kan. Tapi harga jualnya naik 2 kali lipat. Bayangin seberapa profit nantinya perusahaan batu bara ketika Donald Trump kembali memimpin dan harga coal ikutan naik lagi. Ya, tapi perlu di-note ya, di sini ini mungkin harga coal-nya abnormal ya dari pas pandemi 2020 ini naiknya cukup gila-gilaan, jadi ini kita bisa abaikan. Ya, sekarang udah sustain lagi, udah balik lagi di sekitar 100 sampai 120. Ya, ini pokoknya di-note dulu ya, nanti kita bakalan lihat apa yang terjadi waktu 2018 compare sama 2025 nanti. Oke, ini alasan yang pertama dulu. Yang kedua adalah salah satu signal sektor atau subsektor akan bullish menurut gua adalah ketika ada IPO big player. Nah, teman-teman pasti masih ingat nih, kemarin itu baru ada IPO salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, yaitu Adaro Andalan Indonesia dengan ticker AADI. Adaro itu waktu itu adalah induk perusahaan dari ADMR dan AADI. Tapi AADI ini dikeluarkan dan IPO sendiri. Kenapa? Ya niatnya supaya dia segmented aja. Jadi AADI ini bener-bener bakalan jadi perusahaan batu bara. Sedangkan Adaro ini, ADRO, ya itu jadi perusahaan yang dalam tanda kutip lebih bersih ya. Artinya bisnisnya lebih green karena sudah mengeluarkan perusahaan batu bara yang kalau kita ngomong tuh energi yang kotor karena energi yang tidak terbarukan. Ya tujuannya itu. Tapi yang mau gue highlight di sini adalah ketika ada perusahaan besar di sebuah sektor yang IPO, biasanya itu adalah tanda-tanda bullish sektoral. Artinya owner melihat ada potensi nih kalau di IPO-in harganya bisa naik karena sektornya memang lagi bagus. Gue cukup percaya sama ownernya Adaro, dia rela melepas AADI sendiri karena dia yakin harga sahamnya ya bakalan naik, sektornya bakalan bullish. Terus pertanyaan selanjutnya pasti, bro, emangnya IPO-nya sukses, harganya naik, bukannya lagi turun ya? Sabar, oke kita lihat ya slide selanjutnya.
Nah, di sini kita bisa bilang memang betul harganya AADI ini turun ya setelah IPO, dia ara-ara naik terus sampai 11.000, terus turun ya sampai sekarang harganya udah di 7.850 per video ini dibuat. Memang turun dari pucuknya, tapi dari harga IPO ya masih naik. Justru menurut gua, ketika lagi turun begini, ini adalah momentum yang pas untuk apa? Untuk beli. Ini artinya harganya lagi murah. Ya, karena targetnya menurut gua ini masih di atas lah ya, tapi nanti lah ya kita bakalan bahas. Nah, sekarang kita balik dulu, kenapa IPO ini menarik? Karena memang dari datanya, IPO AADE ini oversubscribe ya, 7,38 kali. Artinya yang ditawarkan berapa, ya yang mau ikutan IPO, yang mau beli sahamnya itu 7,38 kali lebih besar daripada saham yang ditawarkan gitu ya, daripada rencananya. Jadi menurut gua confirm ya, ini salah satu tanda sektor batubara bakalan bullish di 2025. Ini yang kedua, kita masuk ke yang ketiga, yaitu revenue di cycle 2018 versus 2024. Tadi kan kita udah lihat ya, harga coal acuannya ya rata-rata di tahun 2018 itu 100, mungkin 80 sesekali, sampai maksimalnya di 120-an. Tapi sekarang, di 2024, itu base price-nya aja sebelum naik ya, sebelum Donald Trump memimpin, itu udah 120-an. Bayangin kalau misalkan nanti setelah Donald Trump memimpin, harga coal-nya naik lagi 160, 200, 240. Bayangin seberapa besar cuannya atau growth-nya perusahaan batubara di 2025 ini. Ya, kita bakalan lihat dulu nih di 2018. Ya, dari Adaro, waktu itu masih perusahaan batubara ya, jadi masih gue ambil datanya, terus ITMG dan UNTR. Ya, gue ambil contoh 3 yang big caps ini aja. Dimana dari 2016 ya ke 2018, teman-teman bisa lihat perubahannya signifikan. Ya, boleh ya di zoom dulu, mungkin kalau kekecilan, sorry. Di sini teman-teman bisa ambil kesimpulan ya, langsung gue simpulin aja 2016 ke 2018. Revenue growth-nya itu hampir 2 kali lipat. Kenapa? Karena harga batu baranya naik dari 60 naik ke 120. Dengan modal nambang yang sama, jualnya bisa 2 kali lipat lebih mahal. Wajar, revenue growth-nya atau laba usahanya naik hampir 2 kali lipat juga. Nah, ini yang menurut analisa gua berpotensi kembali terjadi di 2024-2025. Ketika harga batu baranya naik, cuannya juga bakalan naik. Nah, ketika profitnya naik, pasti menurut gua akan diikuti oleh harga sahamnya yang ikutan naik. Selain itu, kita juga bisa dapat dividen yang besar dari cuan yang semakin besar. Sekarang ini kan perusahaan batubara dividennya udah gede ya. Udah mungkin 8%, 9%, bahkan belasan persen. Bayangin ketika nanti cuannya makin banyak, makin gede, dividennya makin gede. Bisa dapat berapa persen? 15, 16, 18%, atau bahkan 20%. Gimana? Ya, sampai segini harusnya teman-teman udah nangkep ya, maksud gua. Oke, ini alasan yang ketiga. Masih ada lagi ya, tenang, banyak banget alasannya sebenarnya. Yang keempat, yaitu adalah penurunan royalti batu bara. Ini yang menurut gua bakalan signifikan banget untuk earnings perusahaan batu bara. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa sih royalti batu bara, ya intinya kan perusahaan batu bara kan ngambil hasil bumi Indonesia nih. Jadi dia harus dibayarkan ke negara gitu ya, disetorkan lah ya intinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada katalis positif untuk 2025 di mana pemerintah akan menurunkan royalti atau menurunkan pungutan ke perusahaan batubara. Bayangin, harga jual batubaranya semakin mahal, cuannya semakin tinggi, tapi kewajiban yang harus dibayarkan ke negara itu semakin rendah karena adanya penurunan royalti ini. Nah, ini yang menurut gue jadi sentimen positif kenapa beberapa hari terakhir, ya semenjak gue syuting ini, harga batubara tuh udah mulai spike. Ya, teman-teman bisa lihat emiten yang di-mention di sini. Yang pertama adalah Bumi, yang kedua adalah AADI, yang ketiga adalah Indi. 3 emiten inilah yang bakal dapat penghematan luar biasa dari penurunan royalti ini. Nah, teman-teman bisa baca aja ini, bisa screenshot, bisa di-pause dulu. Lalu pertanyaan selanjutnya pasti, bro, kalau gitu saham coal mana yang paling oke untuk dibeli? Apakah 3 ini atau yang lain atau mungkin yang small caps atau mungkin yang liquidity-nya relatif kecil? Nah, ini ya, kita bakalan bahas di slide selanjutnya. Oke, stock pick saham coal menurut gua ya di tahun 2025 ini memang coal kan ada banyak ya, tapi gua nggak bakalan beli semua ya. Gua bakalan fokus ke mungkin cuma 2 maksimal 3 emiten yang menurut gua kenaikannya masih tinggi,
ada background story-nya, ada reason-nya, pokoknya lebih masuk akal dengan potensi upside yang lebih tinggi. Dan pilihan gua jatuh ke INDI dan AADI. Nah, terus pertanyaan selanjutnya pasti, bro, lu pilih dua ini reason-nya apa? Ya, alasan lu apa? Kenapa INDI? Ya, kenapa AADI? Ya, terus targetnya berapa? Terus nanti seroknya di berapa biar murah ya, biar nggak kemahalan. Terus biar kalau pas dapat dividen juga dividennya gede. Ya, gue pengen jelasin di video ini sebetulnya, tapi kelihatannya durasinya udah agak terlalu panjang. Ya, tapi gue kasih reasonnya aja. INDI, ya, ini adalah perusahaan yang membayar pajak royalti terbesar di Indonesia. Ya, sepanjang semester 1 tahun 2024. Artinya ketika penurunan royalti itu diketok palu, berjalan, INDI yang paling bakalan diuntungkan. Anggap ya, di sini artinya earnings dia bakalan ke-save banyak banget dari penurunan royalti ini. Nah, itu salah satu alasan untuk INDI. Terus untuk AADI apa? Oke, untuk AADI, kalau gue lihatnya gini, dia kan baru IPO. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar milik konglomerasi yang IPO itu ngantinya ngincer MSCI, ngincer FTSE. Artinya, market cap-nya akan semakin gede kan, terus akan semakin diliquidkan oleh para makernya. So, ya ini menurut gue berpotensi dikerek naik untuk mencapai market cap tertentu dan juga likuiditas tertentu supaya dia eligible untuk masuk ke indeks MSCI dan FTSE sehingga bisa dilirik sama foreign untuk invest di AADI. Nah, itu ya sedikit alasan kenapa INDI dan kenapa AADI. Tapi untuk perhitungan targetnya dan serok di berapa, gue nggak bikinin di video ini sekarang ya, karena gue mau bikin hitungannya dulu. Gue akan bahas dulu di internal grup diskusi investasi. Pasti awal-awal gue akan belas dulu ke mereka supaya mereka tahu dulu nih emiten ini apa, prospeknya gimana, serok di berapa, targetnya berapa. Mungkin kalau misalkan video ini rame ya, gue bakal bikinin di bulan Februari atau bulan Maret. Ya, we'll see lah ya, semoga bisa cepet. Tapi kalau teman-teman yang mau dapat pembahasan lebih awal, bisa langsung aja ya chat ke nomor WA admin yang ada di deskripsi. Bisa langsung tanya aja gimana caranya ikutan grup diskusi investasi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, walaupun di spill-nya masih tipis-tipis banget ya. Tapi gue yakin lah ya, teman-teman udah dapet kenapa reasonnya, apa alasan gue, apa yang gue lihat, kenapa sektor coal ini menarik buat 2025. Mudah-mudahan video ini cepet rame, jadi gue bisa bikinin video kelanjutannya. Gue bakal hitungin harga wajar INDI dan AADI ya, termasuk serok di berapa, serta ya breakdown valuasinya lah ya, kayak yang biasa gue bikin. Pastinya itu bakalan daging banget sih ya, gue rasa harusnya pegang saham-saham kayak gini cukup sih buat cuan kita di tahun 2025 ini. Oke, mungkin segitu aja ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.